dilakukan jika saudara telah mendiami objek tanah dan bangunan dalam waktu 20 tahun lebih berturut-turut. Tidak ada pihak yang keberatan. Anda hidup dalam suasana nyaman dan aman. Namun kemudian tiba-tiba muncul sertifikat atas nama orang yang tidak diketahui siapa gerangan di balik nama dalam sertifikat itu. Apa yang dapat saudara lakukan? Atau perbuatan hukum apa yang dapat saudara tempuh? Baik, untuk menjawab contoh permasalahan yang tadi saya sampaikan di atas, paling tidak ada salah satu dari dua atau bisa jadi dua-duanya, yaitu pertama terkait cacat hukum. Artinya dalam proses penerbitan sertifikat ini dimungkinkan adanya cacat hukum, yaitu kesalahan dalam proses penerbitannya yang dilakukan oleh pejabat terkait, yaitu kelurahan atau desa maupun pihak PPN. Itu yang pertama, dimungkinkan cacat hukum. Adapun yang kedua, yaitu dimungkinkannya ada perbuatan melawan hukum, bahwa sertifikat itu terbit diduga ada rangkaian pemalsuan terkait identitas para pihak. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Saya bacakan di paragraf 2 pembuktian hak lama, ya. Pasal 24 di sini disebutkan, ya, ayat 1 dan ayat 2, ya. Bunyi ayat 2, perhatikan. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 1, pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik. Ini berdasarkan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat: A. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dipercaya. B. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat dan keseluruhan yang bersangkutan ataupun pihak lain. Jadi begini, prinsipnya khusus untuk hukum pertanahan, ya, fungsinya adalah kemanfaatan. Jadi jika Anda telah memanfaatkan, ya, sebidang tanah sampai 20 tahun lebih, 30 tahun, bahkan 50 tahun lebih berterus-terus itu, terus-menerus tanpa adanya jeda, dibuktikan dengan keterangan-keterangan saksi, pejabat terkait, RT RW setempat, maka saudara dapat mengurus, ya, pendaftaran tanah. Pihak kelurahan harusnya memberi kesempatan, memfasilitasi pengurusan pendaftaran tanah bagi mereka yang nyata-nyata telah menguasai, mendiami, dan memanfaatkan objek sebidang tanah itu. Tentu dengan dasar, dengan alasan di mana objek tanah itu tidak ada lagi. Yang pertama, objek tanah itu tidak dalam penguasaan pihak lain, yang artinya objek itu tentunya tidak ada sertifikat atau dasar kepemilikan dari pihak lain, dan kalaupun ada dasar kepemilikan atas sebidang tanah tersebut, kemudian mereka tidak memanfaatkannya, sekali lagi unsur fungsi dari hukum pertanahan adalah siapa yang memanfaatkannya, maka negara dapat saja mengambil tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan, tidak dikelola atau ditelantarkan. Sehingga untuk menjawab permasalahan pertanyaan yang di awal, yang di atas tadi saya sampaikan, sekali lagi sebelum saya tutup, jika Anda menempati sebidang tanah terus-menerus secara nyaman dan aman, ya,
kemudian terbit sertifikat, maka sertifikat tersebut diduga salah satu atau bisa jadi dua-duanya, yaitu cacat hukum. Apa itu? Ada proses kesalahan dalam penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh oknum aparat pihak terkait. Yang kedua, dimungkinkan adanya perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dan transaksi yang tidak semestinya dilakukan, dalam hal ini terkait adanya sindikasi mafia tanah. Demikian ulasan singkat pendapat hukum kami berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 secara singkat. Sekian.